Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaitan program, algoritma dan flowchart untuk pencarian luas beberapa bangun. Ya, pada soal ini ada masukkan NIM kalian, kemudian nama kalian diisi bebas. Contohnya adalah B12 2001 01234, namanya Rahmawan Ika. Lalu ada inputan masukkan panjang. Sebagai contoh ini 10, kemudian masukkan lebar, contohnya 5, kemudian jari-jari, contohnya 4, lalu masukkan alas 3, masukkan tinggi besarnya 5, masukkan sisi besarnya 5. Kemudian nanti setelah diproses perhitungan dihasilkan luas segitiga adalah 7,5, luas persegi panjang adalah 50, luas bujur sangkar adalah 25, dan luas lingkaran adalah 50,24. Jadi ada inputan, ya, ada inputan mulai NIM nama, panjang lebar jari, alas, tinggi dan sisi, ya. Jadi yang berkenaan dengan rumus luas ini adalah panjang lebar jari, alas, tinggi dan sisi. Nah, selanjutnya kita lihat algoritmanya dulu, ya. Kita lihat algoritmanya dulu. Jadi pada algoritma di sini mulai, ya, yang terakhir nanti ada selesai. Setelah mulai nanti ada pemberian konstanta. Konstanta itu nilai tetap, yaitu pi pada lingkaran itu 3,14. Jadi pi ini tidak perlu inputan tapi nilai tetap. Selanjutnya ada input panjang, lalu lebar, kemudian jari-jari, alas, tinggi, dan sisi. Setelah itu yang keempat ini adalah proses perhitungan luas segitiga. Ya, ini 0,5 kali alas kali tinggi, luas persegi itu panjang kali lebar, luas bujur sangkar, sisi kali sisi, ya, sisi kali sisi. Kemudian luas lingkaran, pi-nya tadi sudah disebutkan 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Lalu ada cetak luas segitiga, luas persegi, luas bujur sangkar, kemudian luas lingkaran, dan diakhiri selesai. Flowchartnya mudah saja, ini ada konstanta, karena ini adalah pemberian nilai konstanta, maka bentuknya simbol persegi panjang, pi 3,14. Kemudian input panjang, lalu lebar, jari-jari, alas, tinggi, dan sisi, ya. Kemudian proses pencarian luas segitiga, luas persegi, luas bujur sangkar, sisi kali sisi, kemudian luas lingkaran, dan cetak luas segitiga, luas persegi, luas bujur sangkar, serta luas lingkaran. Dan ini selesai. Nah, itu algoritma beserta flowchartnya, ya, algoritma beserta flowchartnya. Jadi ada konstanta di sini, kemudian ada inputan, ada proses perhitungan, lalu ada cetak hasil perhitungan, dan diakhiri dengan selesai. Selanjutnya kita mengkaji kaitan programnya, ya, programnya. Ini saya langsung buka di Lazarusnya, ya. Oke, seperti ini programnya. Jadi coba kita padankan dengan soal ini. Oke, biar lebih jelas. Baik, ini ada nama program tugas underscore 3. Jangan lupa tadi pertama kali kalau pada Lazarus silakan klik new, kemudian simple program, ya. Kemudian bentuk ini lembar kosong,
kemudian isi program seperti ini. Yang pertama ada pemberian nama program yaitu tugas 3. Kemudian ada variabel NIM dan nama, yaitu tipenya string. Karena apa? Karena NIM dan angka itu tidak bisa diproses matematika. Walaupun NIM ada angka, terdiri dari angka ya, pada contohnya ini B12 ini angka ya, 2021. Tapi ini tidak bisa untuk perhitungan aritmatika. Maka NIM apalagi nama ini kita gunakan string. Kemudian ada panjang, lebar, jari-jari, alas, tinggi, sisi, ini kita juga sebutkan di sini pakainya integer saja ya, integer itu bilangan bulat bukan desimal. Kemudian ada luas segitiga, luas persegi, luas bujur sangkar, kemudian luas lingkaran. Ini beberapa ada yang menggunakan hasilnya menghasilkan desimal ya, seperti luas lingkaran ini karena ada P biasanya rata-rata menghasilkan desimal ya. Kemudian luas segitiga juga karena perkaliannya dengan setengah biasanya menghasilkan bisa juga desimal ya. Luas persegi bisa pakai integer, bisa pakai desimal. Desimal itu pakai real ya. Ya udah enggak apa-apa untuk luas segitiga, luas persegi, luas bujur sangkar, luas lingkaran kita gunakan desimal tidak apa-apa, pakai real ya. Jadi setelah var, pendeklarasian var, jadi var ini semua variabel mulai dari NIM ya, kemudian nama, kemudian ada panjang, kemudian ada lebar, ada jari-jari, ada alas, kemudian ada luas. Ini harus dikenalkan di variabel dulu. Jadi apa yang ada di antara begin dan end ini yang merupakan inputan, cirinya inputan itu ada return, kemudian yang merupakan rumus ini ya, itu harus kita kenalkan dulu atau deklarasikan di bagian var ini ya. Tulisan var cukup satu kali aja. Kemudian ada cons. Cons yaitu nilai tetap, beda dengan variabel. Kalau variabel nilainya nanti berubah-ubah, kalau cons nilainya tetap. Dan cirinya cons ini tidak perlu kita tambahkan tipenya string atau integer. Jadi dia mengikuti di sini ya. Kalau di sini koma berarti otomatis P ini adalah sebagai desimal. Cons P ya. Setelah itu write, masukkan NIM kamu, return NIM ya. Kalau write ini berarti setelah mencetak masukkan NIM kamu, maka tidak berganti baris tetapi dilanjutkan dengan setelahnya, yaitu menginputkan NIM, return, menginputkan NIM. Ada ln berarti setelah input NIM nanti akan ganti baris ya. Kemudian masukkan nama, return nama ya. Kemudian masukkan panjang, return panjang. Pastikan panjang ada di sini sudah terdaftar ya. Lebar juga sama, jari-jari. Kemudian alas, hati-hati tanda titik koma biasanya kurang. Tanda titik koma di akhir ini biasanya kurang ya. Kemudian tinggi, sisi. Kemudian rumusnya apa? Luas segitiga. Ya, ini ya, luas segitiga titik 2 sama dengan, hati-hati kesalahan. Biasanya rata-rata kurang memberi tanda titik 2 langsung sama dengan ya. Pakai Lazarus ini dasarnya adalah Pascal. Kalau operasi pemberian harga atau rumus pakainya titik 2 sama dengan. Luas segitiga titik 2 sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Luas persegi sama dengan panjang kali lebar. Pastikan penamaan panjang, lebar, luas, dan semua variabel sudah dikenalkan di atasnya. Kemudian kalau sudah, ini luas lingkaran juga sama, P ini tadi nilainya 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Kemudian luas segitiga adalah koma. Nah, luas segitiga ini mengambil hasil perhitungan ini ya. 3.2 ini pemberian seperti ini adalah berlaku untuk variabel seperti ini luas segitiga yang
tipenya adalah real atau desimal. Kalau tipenya ini integer, tidak boleh diberikan titik 2, 3, 2 ya. Ini luas segitiga karena real, kita kasihkan format penampilan ya. 3 itu maksudnya 3 angka di depan koma, 2 ini maksudnya 2 angka di belakang koma. Luas persegi juga sama, 3 angka di depan koma, 2 angka di belakang koma. Luas bujur sangkar sama, 3 angka di depan koma, 2 angka di belakang koma, sama. Ya, luas lingkaran juga sama. Baik, kita coba, kita jalankan taran. Ya, coba dulu. Oke, tidak ada masalah. Compile dulu ya. Run, compile dulu. Nah, ini tidak ada masalah, sukses. Kemudian kita run. Nah, seperti ini. Coba kita padukan hasilnya. Sama enggak? Bisa geser aja. Nah, seperti ini ya. Oke. Masukkan NIM kamu. Misalkan ini bebas saja sih. B12/2021/01234. Nama kamu Rahmawan Ika. Kemudian yang pertama panjang kita isi 10, lebar kita isi 5, jari-jari kita isi 4, kemudian alas kita isi 3, tinggi kita isi 5, sisi kita isi 5. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya luas segitiga adalah 7,5 ya. Setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 3 kali 5 ya. Kemudian luas persegi panjang kali lebar 10 kali 5 50. Bujur sangkar sisi kali sisi 5 kali 5. Kemudian lingkaran pi yaitu 3,14 kali jari-jari kali jari-jari, hasilnya sama ya. Seperti itu untuk pembahasan inputan sederhana serta pencarian luas beberapa bangun. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dan bisa dipraktekkan ya. Silahkan kalau ada kesalahan bisa di-share di kolom komentar. Baik, terima kasih. Mohon subscribe dan like-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.